Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto. Marilah kita menyiapkan hati kita
untuk memasuki peribadatan ini. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun sanggup menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk dan kulihat gelap bayanganku sendiri. Semakin ku berlari, gelap itu mengikuti gerakku, dan hitamnya mengikuti langkahku. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gelap itu sirna, saat itu aku tak bisa menatap wajahnya. Saat malam tiba, di mana separuh bongkahan tanah bulat yang besar dan separuh bongkahan itu tak sanggup menatap wajahnya, aku semakin merindu. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun ku tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya. Nyala yang dapat kupandang meski gelap yang lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu. Sehingga ku tahu bagaimana caramu memandang jiwaku.
Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kristus Sang Terang, terangilah hati kami. Sering kami menatap pada gelapnya bayangan malam, berupa ketakutan tentang apa yang akan terjadi pada kami, berupa kecemasan bagaimana aku nanti, berupa kebimbangan tentang masa depan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajari kami untuk melihat Sang Terang yang sudah datang menghampiri kami pada saat ini. Terang sejati yang boleh lahir di tengah-tengah dunia, boleh menerangi hati kami. Sang Terang yang boleh hidup di dalam diri kami, sehingga kami boleh mempunyai sebuah pengharapan ketika kami membuka lembar awal perjalanan hidup ini. Minggu pertama tahun 2021, kami ingin terus melangkah dengan terus disinari terang-Nya. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Damai hatiku
kasih setiamu selalu ku rindu. Saudaraku, berita anugerah diberitakan kepada kita, kepada setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan. Menerima anugerah pengampunannya seperti dinyatakan di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yaitu menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan itu sudah mengampuni kita, mendamaikan kita. Damai Tuhan beserta dengan saudara. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah Tuhanismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terang yang sejati sesungguhnya sudah menerangi dunia ini. Terang yang sejati sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh melihat sinar kemuliaan Allah, cahaya terang pada wajah-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, pada minggu yang pertama di tahun 2021 ini, kami ingin mengawali dengan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu Engkau yang boleh terus menyapa, bahkan terus menguatkan kami. Sehingga sang terang sejati itu boleh terus menyinari kehidupan kami. Boleh terus menyinari langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga langkah-langkah kehidupan kami ke depan terus Tuhan terangi dan terus Tuhan tuntun bersama dengan daya kekuatan ilahi, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Injil Yohanes bersaksi akan datangnya Sang Terang yang akan membawa keselamatan kepada umat manusia. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus dalam tayangan video berikut ini dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berada di dalam kebaktian yang pertama, minggu pertama, tahun 2021 ini. Saudara-saudara, kita menjadi anak-anak terang yang boleh terus disinari oleh Sang Terang itu. Maka saudara-saudara, yang pertama, antara syukur. Dan kita mohon berkat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita tahun ini. Saudara-saudara, yang pertama, kalender kita sudah diganti. Kalender 2020. Kita sudah memasang dengan kalender baru 2021. Artinya bukan hanya sekedar ganti kalender, ganti tahun, tapi kita boleh melihat apa yang sudah dilakukan Allah
di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang perjalanan hidup kita tahun 2020 yang lalu. Dengan ringkas boleh dikatakan ada penyertaan Allah di dalamnya. Walaupun kita tidak bisa melangkah dengan langkah yang cepat, langkah yang normal tahun ini. Karena COVID memang belum selesai tuntas. Tetapi kita semua, saudara-saudara saya bisa menyelesaikan perjalanan ini. Meskipun perjalanannya tertatih-tatih. Tapi kita semua sudah dituntun, bahkan sudah dihantar Allah sampai memasuki awal 2021 ini. Maka dengan keyakinan ini, kita akan mengatakan Tuhan yang sama, yang sanggup menghantar kita dengan pemeliharaannya, atau istilahnya dengan Provincia Dei. Allah akan memeliharanya. Lalu kalau kita menjadi anak-anak terang, saudara syukuri tahun yang baru. Kalau boleh, apa yang akan saudara syukuri di awal tahun ini? Saudara-saudara, ada yang mengatakan yang mau disyukuri yaitu saya masih diberi nafas. Saya masih diberikan kehidupan. Itu yang disyukuri. Ada lagi yang mengatakan saya dikelilingi oleh keluarga yang mengasihi. Itu yang kita syukuri. Saya dapat cucu baru, itulah rasa syukur. Rasa syukur individu yang merasa disertai oleh Tuhan akan melahirkan yang namanya rasa syukur komunal sebagai jemaat. Lalu kalau kita boleh bertanya, apa yang kita mau syukuri di awal tahun ini sebagai sebuah jemaat atau sebagai sebuah persekutuan yang ada di GKI Cinere ini? Ibadah, saya masih bisa beribadah meskipun ibadahnya masih online. Tapi saya boleh diingatkan ada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang hadir di dalam keluarga saya. Sehingga di dalamnya antara suami, istri, anak-anak, orang tua terus disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama. Syukur individual dan syukur jemaat menjadi satu. Satu yang dinamakan sebuah pujian. Pujian kepada Allah sang sumber berkat yang sudah meneteskan berkat kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu syukur di tahun yang baru. Yang kedua, serentak dengan itu, kalau ada syukur di tahun yang baru. Yang kedua, kita mohon berkat Allah. Agar Allah itu menyertai perjalanan kehidupan kita. Supaya dunia makin baik. Supaya dunia makin pulih. Pengharapan itu harus kita nyatakan kepada Allah sang pemberi hidup itu. Maka kalau ditanya ada berbagai pengharapan di tahun yang baru ini. Mulai dari pengharapan pribadi, ya. Apa pengharapan pribadi saudara di awal tahun ini? Saya diberi kesehatan. Saya dan keluarga saya tetap sehat. Ekonomi dilancarkan. Ekonomi dipulihkan. Lalu apa harapan kita sebagai sebuah persekutuan? Sebagai sebuah komunitas supaya COVID berlalu. Karena sekarang ini rupanya sudah terjadi yang namanya mutasi gen. Dan itu adalah gerak orang beriman. Sehingga menjadi anak terang berarti pada satu sisi kita mau menyedengkan telinga kita kepada Allah sang terang itu. Untuk apa? Meminta petunjuknya pada satu sisi. Sekaligus datang untuk menyatakan syukurnya. Maka ada gerak dari saya ke atas kepada Allah. Dan ada mohon berkat Tuhan menyertai langkah-langkah kita.
Berkat Tuhan diminta untuk hadir mengawal kehidupan kita. Dan itu adalah dua sisi dari kehidupan orang beriman yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, karena itu mari saudara-saudara menjadi anak terang. Pada satu sisi kita diminta untuk memandang wajah Allah sang terang yang penuh dengan kasih. Maka saudara sadari ada kasih Allah yang terarah kepadaku. Lalu kalau kita melihat bagian kedua dari teks ini, nah saudara-saudara, menjadi anak terang itu apa artinya saudara-saudara? Artinya Bapa yang mengasihi, kalau ada Allah yang mengasihi, kasihnya itu konkret. Orang yang mengasihi, kasih itu konkret, bukan hanya kata-kata. Kalau konkret seperti apa? Kasih itu terarah keluar kepada manusia, itulah. Dan kasih itu selain terarah keluar, kasih itu memberi. Maka ayat 14 menjadi intinya. Inti dari menjadi anak terang. Firman itu jadi manusia, itu konkret. Kasih Allah yang konkret. Kasih Allah yang konkret berarti Allah mau menjadi manusia. Lalu terarah keluar seperti apa? Ayat 14b, firman itu diam. Diam artinya tinggal. Atau berkemah di antara kita. Menerangi kita itu. Lalu saudara-saudara, melalui sang terang, Kristus itu, kita telah melihat wajah kemuliaan Allah. Lalu artinya apa saudara-saudara? Orang melihat Kristus sang terang bukan hanya saat Natal di dalam palungan aja. Tapi juga berlanjut. Berlanjut setelah Kristus, masa kanak-kanaknya. Berlanjut terus dalam diri Kristus dari Nazaret yang berkarya, yang menunjukkan terang itu. Sehingga saudara-saudara, menjadi anak terang berarti hidup kita terus disinari. Disinari dengan wajah Allah yang penuh dengan kasih. Wajah Allah yang penuh dengan kasih untuk menyelamatkan, merangkul dan mengasihi kita. Maka saudara-saudara, yang pertama, kita harus imani bahwa Allah itu sebagai Bapa yang murah hati, mencintai dan murah hati, penuh dengan cinta. Untuk apa? Merangkul manusia, itulah. Lalu rumusan dalam Alkitab menjadi jelas di sini. Bapa yang murah hati itu memberikan sang terang. Siapa sang terang? Jawabnya adalah anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yang lahir saat Natal di dalam palungan itu adalah sang terang. Lalu setelah Natal ini Kristus sang terang terus menyinari kita, iya. Bahkan setelah Kristus dewasa, gambarannya Kristus sang terang itu terus menyertai kita sampai dengan Kristus nanti disalib dan wafat dimakamkan. Jadi sang terang itu yang sekarang menyinari kita dengan wajahnya itu artinya. Yang ketiga saudara-saudara, Bapa memberikan sang terang. Sang terang itu jadi jalan. Lalu kalau kita berjalan diterangi sang terang, itulah Kristus sang jalan. Lalu setelah kita melihat Kristus sebagai sang jalan, maka sang terang itu memberi kita daya dan kekuatan. Atau yang disebut di situ daya kekuatan itu yaitu daya ilahi atau Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang diberikan kepada kita. Jadi sebagai orang yang diberikan sang terang, jalan kita diterangi, lalu diberikan semangat dan energi, Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah, komplit sudah untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Termasuk tahun 2021 ini. Sudah lengkap, sudah sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukankah itu pengakuan kita tiap hari Minggu? Dengan lantang kita mengakui, aku percaya kepada Allah. Allah yang penuh dengan cinta.
Lalu aku percaya kepada Kristus Sang Terang, sekaligus Sang Penunjuk Jalan, yang dilahirkan di kandang, di palungan. Lalu Dia yang berkarya untuk menunjukkan jalan bagi kita sampai Dia mati di salib. Lalu aku percaya, aku juga dilengkapi dengan daya kekuatan, energi. Sehingga disitulah daya kekuatan ini saya terus berjalan. Lalu apa implikasinya, saudara-saudara? Maka lihat poin yang keempat dalam slide itu, saudara-saudara. Lorong yang gelap, iya. Jalan yang kelam, iya. Masa depan yang masih belum menentu, iya. Tapi kalau ada secercah cahaya, cukup sudah itu bagi kita untuk melangkah. Lorong waktu tidak lagi tertutup. Kalau ada Sang Terang yang menerangi di situ, saudara-saudara, maka Kristus sebagai Sang Terang menyinari dengan terangnya. Dan Kristus bukan hanya berkata-kata, aku Sang Terang loh. Tapi Dia mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa berikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Termasuk kita yang melangkah di awal tahun 2021 ini. Lalu kesimpulannya apa, saudara-saudara? Yang kelima, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, Yesus adalah Sang Terang yang tidak dapat digantikan oleh terang manapun. Dan itu yang akan mengawali langkah-langkah kita untuk melangkah itu. Maka poin berikutnya, saudara-saudara, kalau bagi orang Kristen, Kristus adalah Sang Terang yang tidak tergantikan oleh apapun. Cukup sudah itu menerangi langkah-langkah saya, langkah-langkah kita. Lalu sikap yang dibangun bukan pasrah pada nasib, pasrah pada keadaan, menyerah dengan situasi dari luar, lalu kita tidak berdaya dengan situasi yang menghimpit, tapi kita masih bisa berdiri dengan tegar di tengah-tengahnya. Itulah. Maka poin berikutnya yang keenam, lihatlah. Alkitab kita terutama Injil Yohanes ini mau menunjukkan lebih lanjut. Kalau Sang Terang itu menerangi, Dia hadir. Sang Terang itu menerangi, Dia hadir sebagai seorang sahabat yang menyahabati manusia di dalam lorong-lorong hidup dan pergumulan-pergumulan hidup. Bahkan Dia menjadi sahabat di tengah-tengah langkah hidup saya. Saudara lihat, Yesus menjadi guru dan sahabat manusia di dalam perjalanan hidup. Maka cerita tentang sahabat menjadi jelas banget. Ketika kita buka bukan hanya Yohanes 1, saudara-saudara. Tadi kita baca Yohanes 1. Tapi berikutnya, saudara-saudara, cerita tentang sahabat jelas banget. Sang Terang sebagai sosok guru yang mengajar tentang kasih, tapi sekaligus yang hadir sebagai sahabat yang mengasihi. Tolong lihat, Yohanes 2. Yesus hadir sebagai sahabat manusia ketika sedang dalam krisis perkawinan di kota Kana. Yohanes 2, Yesus hadir sebagai sahabat yang bisa mengembalikan sukacita keluarga, bukan? Lalu hasilnya keluarga itu dipulihkan dari krisis, dari rasa malu, mereka dipulihkan dari krisis yang ada. Yohanes 3 sebagai seorang sahabat. Yesus hadir menyahabati Nikodemus, siapa dia? Guru agama Yahudi. Sama dengan Yesus datang dulu menjadi teman diskusi ketika dua orang dari Emmaus sudah kehilangan harapan, diberi harapan baru. Sekarang kepada Nikodemus juga sama dipulihkan. Yang bertanya tentang identitas Yesus sebagai orang yang diutus Allah dijawab. Itu pasal 3. Kurang apa lagi? Pasal 4. Yesus datang kepada orang yang diasingkan. Sendiri, kesepian. Siapa dia? Perempuan Samaria. Orang luar pun dirangkul.
Lalu lihat berikutnya Yohanes 5 masih berlanjut. Datang kepada orang yang selalu kalah dalam kehidupan. Siapa dia? Si lumpuh yang menanti kesembuhan di kolam Bethesda. Tapi selalu kalah dengan orang lain. Kalah bersaing dalam kehidupan. Jadi Yesus adalah sahabat yang mau menyahabati kita secara personal. Selain sebagai sang terang. Sahabat personal berarti yang menyapa saudara secara pribadi. Di tengah-tengah masalah saudara. Di tengah-tengah problem hidup saudara. Di tengah-tengah situasi yang dialami saudara. Nah, sehingga disitulah Yesus sebagai sahabat yang menjadi terang. Ketika orang dalam kebingungan. Di tengah-tengah keputusasaan. Ketika terbelit permasalahan dalam hidup. Sekaligus yang menyahabati kita di dalam jalan bersama, di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kesimpulannya di sini saudara-saudara dari teks ini, lalu kita coba lihat tadi Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 5. Yesus sebagai terang yang terus memberikan terangnya. Lalu hadir sebagai sahabat yang menyahabati manusia saat itu. Lalu kini hadir bersama kita, ya. Membawa pengharapan baru, ya. Membawa semangat baru, ya, saudara-saudara. Itulah yang digambarkan dalam bacaan kita. Maka saudara-saudara digambarkan berikutnya. Kalau sang terang itu menyahabati sekaligus memberi harapan baru, maka aplikasinya bagaimana saudara-saudara? Yang pertama, itu yang disebut Kristopraksis. Apa artinya? Bersama dengan Kristus, mari kita ikuti Dia. Mengikuti seperti apa ya? Jadi terang. Jadi terang. Yang membawa terang, tapi sekaligus jadi sahabat. Sahabat yang seperti apa? Sahabat yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Kebenaran, keadilan, kasih. Maka saudara-saudara ringkas praktisnya yang pertama Kristopraksis itu terang akan membuat orang melihat jalan. Tapi bukan hanya sekedar melihat jalan. Bukan hanya jalan setapak dan sempit. Tapi bisa melihat jalan setapak, jalan yang sempit dengan horizon yang luas. Horizon yang lebar. Bukan hanya melihat jalan sempit, hanya dengan orang melihat mata kaki kita. Tetapi dengan horizon dan cakrawala yang berbeda, saudara-saudara. Maka sebagai peraga, kalau mau diperagakan, itu yang kemudian menjadi Kristopietas. Diterangi sang terang. Maka disebut kita akan mempunyai horizon yang luas. Kayak apa horizon yang luas? Seperti naik tangga. Saya akan memberi contoh. Saudara-saudara, saya ini di sini tingginya 170. Lalu ketika ada objek yang sama, tingginya 170, saya bisa melihat sesuatu di balik itu tidak bisa karena terhalang. Apalagi objek yang lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, Kristopietas ini diterangi oleh terang, akan membuat kita melihat dengan horizon yang berbeda, saudara-saudara. Maka kalau ada benda di depan saya 170, tinggi saya 170, nah, saudara-saudara diterangi oleh terangnya akan membuat saya naik satu langkah. Oh, boleh di-shoot? Naik satu langkah. Ini kan berarti saya akan melihat sesuatu yang lebih tinggi yang semula tidak saya lihat. Saya akan melihatnya karena horizon itu lebih jelas. Ketika sang terang itu datang, lalu itu menyinari kita, memang masalahnya sama, problemnya sama, situasinya sama, tapi cara pandang kita berbeda. Beda kan ini? Dengan saya ada di sini akan melihat di depan saya, yang lebih tinggi tidak kelihatan. Inilah. Nah, disitulah. Dulu yang dilihat masalah. Lalu dengan diterangi oleh terangnya ada masalah, ya. Tapi bukan masalah yang tidak ada jalan keluar. Karena saya lebih tinggi. Nah, itu level pertama.
Nah, dengan horizon yang lebih luas, ketika saya bisa naik yang lebih tinggi lagi nih, saya akan tampak lebih jelas. Akan menjadi lebih jelas lagi ketika naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Saya akan melihat sebuah cakrawala yang lebih luas. Saudara, mengiringi perjalanan hidup kita 2021. Nah, disinilah Christopietas ini berarti cukup diterangi sinar terangnya. Tapi kita bukan hanya melihat masalah, tapi ada sebuah harapan di sana. Orang melihat jalan macet, tetapi ketika kita melihat dari cakrawala yang lebih tinggi, bukan hanya jalan yang macet di situ. Oh, masih ada jalan di ujung sana, saya bisa ke sana. Ada kreativitas kita. Ada sesuatu yang dilihat lebih untuk melihat sekeliling kita itu. Maka ketika sudah ada Christopietas ini diterangi oleh terangnya, maka mari kita bawa keluarga kita menjadi Kristo experiential. Kristus yang menjadi pengalaman bersama. Pengalaman bersama setiap keluarga. Masing-masing setiap anggota boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Sehingga masing-masing bertumbuh. Memang keluarga sekarang tidak lepas dari tantangan. Tantangan banyak, kebutuhan dasar keluarga banyak. Pendidikan anak banyak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, keluarga menjadi tempat yang subur, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ketika apa? Ketika kita mau menerapkan diterangi oleh sinar terangnya. Sehingga sebagai orang tua, kita melihatnya sudah tidak lagi dengan sudut pandang yang sama. Walaupun ada di tengah-tengah kesulitan. Kita ada di sini. Nah, kita akan membawa keluarga kita juga untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Cukup diterangi oleh terangnya. Maka langkah-langkah di depan kehidupan kita itu yang akan kita jalani. Saudara-saudara, sehingga rawatlah teguh keluarga kita dengan terang ini. Sang terang yang menjadi jalan. Akhirnya kalau disimpulkan ada sebagai penutup, saudara-saudara mari, satu, apa yang perlu saudara tambahkan? Ketika sang terang itu benar-benar hadir, menerangi kita, lalu kita dijadikan anak terang. Ada yang perlu ditambah? Iman kita harus ditambah. Karena sang terang adalah Immanuel, dia yang menyertai kita. Ada sebuah kekuatan yang menyertai kita dan itu yang harus diimani. Kalau iman itu ditambah, maka kasih itu juga akan terus ditambahkan. Sehingga disitulah kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seorang bercerita kepada saya, yang bisa menolong adalah Tuhan. Kuasa Tuhan yang bisa diandalkan hanya dengan doa, tekun berdoa. Seorang ibu berkata, hanya dengan tumpuan kakinya dia bertelut di dalam doa. Ketika suaminya yang terkasih harus terpapar COVID dan dirawat. Hanya dengan doa. Ada saat-saat kritis ya, tapi dia bisa melihat dengan mata baru, dengan sudut pandang baru yang saya katakan tadi, dengan sebuah tangga. Dia melihat tidak hanya sekedar sebuah kesulitan di depan mata, tetapi dia bisa melihat dengan iman dan percayanya, sehingga disitulah ada yang ditambahkan. Kalau ada yang ditambahkan, sekarang apa yang harus dikalikan? Sehingga itu tidak hanya menjadi pengalaman yang menguatkan saya di tahun ini, tapi menjadi pengalaman yang menguatkan banyak orang, saudara-saudara. Seorang yang dipenuhi kasih akan dilimpahi oleh kasih, ia akan terus menularkan kasih. Lalu yang kedua atau yang terakhir, apa yang harus dikurangi kalau begitu? Kecemasan. Kurangi kecemasan. Kecemasan membuat imun kita menurun, hormon kita menurun. Nah, saudara-saudara, tubuh yang cepat loyo, lelah, kecemasan bukan hanya yang kita pikirkan, tetapi ketakutan juga harus dikurangi. Orang bilang cemas itu tentang masa depan yang belum terjadi. Takut tentang sesuatu objek yang ada sekarang. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mengurangi,
maka mengurangi dengan dibagi dan berbagi. Di mana kita akan berbagi? Ketika kita tidak kuat, maka tempat berbagi adalah orang yang kuat. Siapa orang yang kuat tempat berbagi? Tuhanlah yang maha kuat. Maka saudara-saudara, kita butuh bahu untuk bersandar ketika ada sesuatu yang kita alami, dan itu adalah Tuhan sendiri. Dia adalah sang terang yang menerangi kita, tapi disitulah kita bisa terus bersandar kepadanya untuk melangkah. Datang kepada sang menopang kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, dan biarlah itu yang boleh terus menguatkan kita. Kita dijadikan anak-anak terang di dalamnya. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami ingin membawa doa-doa syafaat kami di minggu pertama tahun yang baru 2021. Kami boleh mensyukuri anugerah pemeliharaan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu menuntun kehidupan kami langkah demi langkah. Maka tolong kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, di dalam kami melangkah di awal tahun 2021 ini. Tuhan yang akan terus menerangi langkah-langkah kehidupan kami. Meskipun lorong-lorong kehidupan di depan kami masih panjang, 360 hari harus kami jalani, tapi bersama dengan Tuhan dan dengan Sang Terang, kami cukup ditunjukkan sebuah jalan. Kami boleh terus melangkah di dalamnya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang selalu mengawal seluruh kehidupan kami. Maka tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh terus percaya kepada Tuhan, kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Tuntunlah langkah-langkah kami. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan problem hidup di dalam kehidupan. Kami yakin Sang Terang yang boleh hadir menjadi sahabat yang menyahabati, sahabat yang menemani. Maka tolonglah Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan boleh tengok mereka. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah, Tuhan dampingi mereka, tunjukkan jalan keluar. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami yang sedang berjuang mengatasi COVID-19. Berkati ya Tuhan langkah-langkah yang terus diupayakan pemerintah kami. Berkati juga untuk semua orang yang berusaha dengan ilmu pengetahuannya menemukan virus, sehingga ya Tuhan melalui itu semua laju untuk virus ini boleh membawa manfaat untuk kepentingan banyak orang. Kami mau berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan. Kami mau berdoa untuk para medis yang berjuang di garda depan. Beri mereka juga kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh masyarakat kami, agar seluruh masyarakat kami boleh peka dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan situasi baru, dengan budaya baru yang ada, sehingga kami tidak abai satu dengan yang lain. Tuhan, tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus kami mau berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan, dengan mengingat pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini
bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman pula pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau selalu mengasihi kami dengan sepenuh hati-Mu, dan kami boleh senantiasa melakukan segala kehidupan kami karena kasih anugerah-Mu saja. Bapa, pada saat ini, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami kepadamu, yang itu juga karena kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami mampu memberikannya. Terima kasih Bapa, berkatilah persembahan ini agar menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mengelolanya, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, marilah kita hidup membawa terang dalam dunia, karena Tuhan ingin anak-anaknya tidak hidup dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang Kristus. Sehingga kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan memberitakan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya.
dan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara, jalanilah tahun 2021 ini dengan berkat dari Tuhan yang senantiasa akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.